Halo teman-teman Teh Media semua, kali ini kita mau ajak lagi nih kalian untuk mereview sebuah hotel yang bisa dijadikan tujuan kalian menginap nanti saat kalian rekreasi. Hotel ini ada di daerah Ciberem Cisarua, Puncak Bogor. Bahkan lokasinya itu tidak jauh dari Taman Safari. Yuk kita jalan-jalan. Nih sekarang kita mau masuk ke jalan menuju hotelnya. Itu jalannya satu arah menuju Taman Safari Bogor ya. Hotel ini mempunyai fasilitas yang sangat lengkap. Saking lengkapnya, kalian kalau menginap di hotel ini dan gak mau jalan-jalan kemana-mana bisa banget. Cukup keliling hotel aja. Nama hotel ini adalah Hotel Seruni dan mempunyai banyak pilihan kamar. Saking banyak dan besarnya hotel ini, bahkan sampai terlihat seperti 4 atau 5 hotel yang dijadikan di satu kawasan. Hotel ini mempunyai gaya arsitektur Bali dan Jawa yang mewah, sehingga membuat kalian lebih nyaman lagi dalam menikmati pemandangan alam yang sangat indah dan juga sejuk udara sekitarnya. Akses menuju Hotel Seruni ini pun sangat mudah dan lokasinya yang dekat dengan Taman Safari membuat kalian kalau saat menginap mau jalan-jalan ke Taman Safari bisa banget. Ya, kita sudah belok ke jalanan yang menuju ke Hotel Seruni dan sebentar lagi kita akan melihat plang di depan ya yang bertuliskan Hotel Seruni, berarti menunjukkan bahwa kita sudah sampai ke lokasinya. Hotel ini menjadi salah satu hotel yang favorit banget untuk dikunjungi dan menginap karena menyediakan view pemandangan alam dan pegunungan, gunung-gunung yang tidak bikin rugi banget kalau misalnya menginap di sana. Ya, kita sudah sampai, di depan ada tulisan Hotel Seruni, jadi kita tinggal belok kiri. Dan di depan kita sudah melihat adalah lobi utamanya. Nanti kita akan check in di depan dan parkirnya di sini juga gratis. Nah, di depan itu adalah tempat check-in-nya. Jadi nanti kita ke resepsionisnya dulu, baru nanti kita akan diarahkan ke bagian dalamnya untuk menuju lokasi hotelnya. Kemarin kami menginap di Hotel Seruni ini selama 3 hari 2 malam. Dan kita memilih tipe kamar yang view Gunung Salak. Jadi kita ada di Seruni 3. Kalian bisa memilih tipe-tipe kamar yang disediakan, yaitu bisa. Nah, langsung terlihat kan parkirannya yang luas, pemandangannya yang dapet banget dan gak rugi banget, udaranya sekitarnya yang sejuk. Waduh, pokoknya kalian kalau datang ke sini tuh nggak rugi deh. Nah, itu di sebelah kanan nanti ada Seruni 1. Jadi pilihan-pilihan kamar yang di Gunung Pangrango menginapnya di Seruni 1. Jadi di sini nanti kalian sudah parkir. Nah, di sebelah sana bisa dilihat itu ada kolam renang dan fasilitas lainnya. Karena kita ada di Seruni 3, jadi kita masih lanjut lagi masuk ke dalam. Nah, lihat di sebelah kanan itu pilihan-pilihan kamarnya banyak banget. Bahkan mungkin ratusan kamar yang disediakan ya. Jadi kalau mau nginep rame-rame juga bisa. Di situ ada Menara Eiffel dan arsitekturnya, taman-tamannya itu bagus banget. Jadi saat menginap di sini tuh disajikan pemandangan dan fasilitas dan arsitektur taman-taman dan suasana tuh yang bagus banget ya. Nah, kita masih lanjut lagi nih ke bagian dalam dan di sini tuh sudah terasa banget udaranya yang segar dan asri dan sejuk banget. Di depan adalah Seruni 3, nanti tempat
kita menginap ya. Jadi view-nya itu view Gunung Salak dan kamarnya tuh dapatnya luas banget. Jadi dan juga ada terasnya. Nanti kalian lihat ya. Nah, lihat penunjuk di depan itu ada Seruni 2, nanti belok kanan. Nah, kita ada di Seruni 3. Di depan itu adalah lobi Seruni 3. Jadi nanti kita ambil kunci di lobi Seruni 3 dan sarapan pagi juga di hotel yang Seruni 3 ini. Nah, yang di depan ini adalah auditoriumnya ya, nanti bisa disewa-sewakan. Kemudian, namanya gedung opera, itu tanda tulisannya ya, gedung opera. Ya, kita mau parkir dulu nih. Sambil parkir, sambil menikmati pemandangan ya, bukit-bukit dan gunung-gunung yang indah banget. Sebetulnya hotel yang nyaman itu bukan hanya fasilitasnya aja sih ya, tapi bagaimana kita dapat pemandangannya juga. Karena nggak semua hotel atau penginapan tuh dapat view-nya yang bagus ya. Masih betah nih ada di parkiran luar. Kita mau lihat-lihat dulu pemandangannya yang memang bagus banget, Masya Allah ya. Nah, ada bukit-bukit, kemudian ada juga pepohonan, dan di depan situ kita lihat tuh ada kolam renangnya, dan kolam renang yang disajikan dan waterboom dan taman bermain air itu yang disediakan bukan hanya 1 atau 2 kolam, jadi banyak pilihannya. Ada kolam yang kecil, mungkin ada 5 atau 7, kita nggak datang semua ya ke kolamnya itu. Nanti kita review lagi, jangan ketinggalan. Nah, ini ada air mancur dan view hotel dari depan untuk yang berada di Seruni 3. Yang Seruni 2 dan Seruni 1 tadi ada di bawah ya, yang pertama kita lewati. Ya, sekarang kita mau masuk ambil kuncinya ya. Dan hotel ini dari lobinya aja itu udah disajikan arsitektur yang mewah banget. Lihat ukiran-ukirannya dari lantai sampai dengan atapnya tuh seperti kita berada di Bali, dan juga ada sentuhan-sentuhan etnik Jawanya. Kita mau naik lift dulu ya, karena kamar yang kita pesan itu ada di lantai 3. Nah, nanti untuk sarapannya ada di lantai 2, tadi kita lewati ya di liftnya. Oke, ini lift terbuka. Sekarang kita mau menuju ke kamarnya. Tuh lorongnya. Kita ada di lantai 3 dan ini lorong kamarnya. Kita tinggal maju ke depan sedikit, kemudian kita tinggal masuk ke dalam kamarnya. Bicara tentang kamar hotelnya, ini sudah dijamin kok kebersihannya, jadi bikin betah dan nyaman aja, dan setiap hari pun dibersihkan. Dan kemarin kita memesan extra bednya dan membayar sekitar 300 ribuan. Tapi biaya ini sudah termasuk untuk voucher makan paginya ya, sarapannya, karena sarapan kalau bayar terpisah kurang lebih harganya 150 ribu. Ya, ini adalah kamar yang kita tempati, tak ada di ujung ya. Nah, kita mulai masuk, kita buka kuncinya dulu, dan ini view kamar yang ada di Seruni 3. Begitu masuk, kita ada lorong kecil, kemudian ini kamarnya yang luas banget. Nah, kasurnya ini ada gaya-gaya kelambu-kelambunya. Dan ini yang disediakan yaitu ada kopi, teh, gula, susu, dan teko untuk air panasnya. Ada juga tisunya. Kemudian ada buku makanan untuk memesan makanan yang ada di hotel.
Nah, kamarnya karena luas banget dan juga lantainya marmer, jadi bagus banget sih kalau menurut kita ya. Karena dari kasurnya pun yang ada kelambu-kelambunya itu kesannya sangat romantis banget, dan langsung memandang ke jendela besar yang bisa tembus ke teras depannya. Dan teras depannya tuh pemandangannya gak diragukan lagi. Jadi bisa melihat ke bukit-bukit yang ada di depan dan sangat luas. Dan kalau bangun tidur pagi-pagi di sini itu nyaman banget. Apalagi kemarin itu ada hujan-hujannya ya. Kelihatan langitnya agak mendung kan ya. Jadi udaranya tambah dingin dan rileks banget deh. Jadi benar-benar kalau mau menginap di sini, cari pemandangannya yang indah, bisa refreshing dan menikmati pemandangan sambil minum kopi atau teh panas, itu enak banget. Ya, masuk lagi ke dalam kamar, kita mau jelajahi kamarnya dulu. Di depan itu pintu masuknya tadi ya. Di depan pintu masuk di sebelah kanannya langsung ada berdiri lemari pakaian. Lemari pakaiannya tidak ada pintunya ya. Itu lemari pakaiannya kosong, itu barang-barang yang tadi kita udah tempatkan. Ada 5 pieces gantungan dan ada brankas tapi tidak bisa dipakai ya karena sudah terkunci. Di sebelah kiri pintu masuk langsung kita disajikan kamar mandinya, dan ini head dryernya, dan kamar mandinya seperti biasa luas dan marmer dan bagus banget sih ya, mewah. Kemudian amenities yang kita dapat itu ada sabun mandi, sabun batangannya, dan sabun mandinya ini harumnya tuh harum melati, jadi enak banget, berasa di Bali. Kemudian ada conditioner, ada sampo, ada hand body-nya juga ada, tisu, sikat gigi lengkap. Handuknya pun disediakan lengkap, ada bathtubnya dan showernya. Tapi untuk di kamar mandi nih aku kurang cocok sama lukisannya, karena lukisannya itu adalah patung-patung perempuan yang gak pakai baju, jadi agak kurang nyaman dilihat ya, dan terkesan sedikit creepy jadinya ya. Tapi tertutupilah dengan suasana kamar dan pemandangan yang bagus banget, apalagi dibuat jendela kamar yang bisa tembus memandang pemandangan di luar, dan juga di atasnya itu ada TV-nya ya kita dapat. Kemudian setelah istirahat sejenak tadi sore, terus kita sempat juga berenang sebentar. Malam harinya kita keluar kamar nih. Kemudian kita mau keliling di depan sebentar melihat suasana hotel dan fasilitasnya kalau malam hari. Karena kalau malam hari dan pagi hari itu pasti berbeda ya. Jadi di sini ada lampu-lampu yang indah dan juga dingin udaranya. Nah, di depan Seruni 3 ini langsung ada air mancurnya. Untuk teman-teman yang datang ke mari, jangan lupa membawa jaket dan juga kaos kaki karena lantainya pun dingin. Dan kamarnya nggak ada AC-nya tapi tetap dingin. Ya, ini view pemandangannya yang indah ya, dengan lampu-lampu yang luas, dan hotelnya itu suasananya yang dibuat memanjang. Kalau tadi pagi kita datang naik mobil kan gak berasa ya perjalanannya. Kemudian dari lobi Seruni 3 itu yang ada di depan, kita jalan-jalan, jadinya kita turun ke bawah jalan kaki. Nah, setelah kita jalan kaki, jangan lupa kita baliknya itu akan sedikit menanjak, jadi membutuhkan energi ya. Nah, di depan itu ada menara Eiffel ya, menara Eiffel yang indah dengan lampu-lampunya. Jadi bisa jadi spot foto. Ini juga ada patung Madagaskar yang lucu banget. Jadi di sini tuh banyak banget, di setiap taman dan sudut-sudutnya itu dihiasi dengan patung-patung. Jadi kita merasa ramai dan lucu karena lihat Eiffelnya aja, di towernya ada King Kongnya. Nah, kemudian kita ada ke Cafe Hobbit ya, kita mau mampir kemari dulu ngelihat malam-malam.
Tapi suasana malam di Cafe Hobbit ini sepi dan sedikit gelap dan remang-remang. Di sebelah kirinya itu ada air, seperti aliran air ya, jadi kerucuk-kerucuk bunyinya. Jadi ini tuh serem banget. Jadi nggak terkesan seperti kafe. Nah, nanti kita lihat pas lagi siangnya ya. Di sini tuh banyak patung-patung hewan-hewannya yang seperti berada di goa. Bahkan sampai dinding-dindingnya itu ada patung-patung hiasan-hiasan ya, hiasan-hiasan burung-burung kecil yang ada sarangnya. Lucu sih, bikin kita tuh penasaran. Dan karena di setiap sudut-sudutnya tuh ada hiasan-hiasan yang lucu seperti burung dengan sangkarnya, kelelawar, laba-laba. Nah, ini kita nggak berani lagi turun ke bawah deh kayaknya, karena suasananya tuh gelap dan sepi dan takut-takut ada penampakan. Ya, tapi kita sebentar aja ya, kita jalan-jalan melihat Cafe Hobbit. Memang ini suasananya dibuat di alam karena ini tuh berdekatan sebelahnya dengan rumah Hobbit yang menginap di rumah Hobbit. Nah, tadi di samping kanan lobinya itu ada gedung opera yang bisa disewakan kalau ada acara-acara gitu. Dan di depannya juga ada taman. Dan ini taman kaktus yang membuat aku tuh agak penasaran karena lucu banget didesain dan dirawat dan dibuatnya. Karena ada kaktus-kaktusnya seperti di gurun gitu ya. Dan lucu banget. Di setiap sisinya itu tuh lihat ada hiasannya apa. Ini ada kucing. Kemudian ada, kalian bisa temukan sendiri deh. Jadi setiap mata memandang ke kanan, ada ayam, ada kancil, ada kucing, kemudian ada apa lagi ya? Banyak deh. Coba kalian lihat sendiri secara terperinci. Kemudian di depan itu bisa kalian temukan gak sih? Ada domba, kemudian ada komodonya, kemudian ada apa itu? Hewan terenggiling atau mungkin ya. Ada kelincinya, kemudian ada kura-kura, dan ini tuh yang mendesainnya sih salut banget ya. Lucu banget sih, aku suka banget taman ini. Dan malam hari kita keluar itu sekalian melihat pemandangan, sekalian menunggu makanan yang datang. Karena selama menginap di hotel ini, kita makannya itu hanya saat sarapan aja yang dari hotelnya, karena sudah termasuk dari biaya penginapannya kan. Nah, untuk makan yang siang kemudian makan malamnya, kita mesen di aplikasi Gojek online. Dan enaknya aplikasi Gojek online-nya ini untuk drivernya boleh masuk dan menghantarkan langsung ke lobby 3 tadi ya, jadi nggak di pintu luar depan sana. Jadi bisa masuk sampai ke dalam, dan itu banyak makanan yang disediakan di sekitar hotel ini. Lanjut ya ke pagi harinya, kita langsung lihat makanan yang disediakan nih, yang sangat lengkap ya. Ada sushi nih sarapannya, kemudian ada gado-gado ya buahnya, terus ada yang mau makan lontong sayurnya, kemudian ada kerupuknya juga. Ini ada bubur pagi-pagi yang mau hangat-hangat bubur, kemudian ada sotonya juga. Nah, ini tinggal kalian pilih. Nah, kemudian ada roti pudingnya, ada yang mau roti tawar, bikin roti bakar, biskuit, bahkan ada donat dan roti-rotinya. Ini bisa kalian tinggal pilih. Dan jangan sampai kalap untuk cobain semuanya, tapi kalau bisa ya silakan yang mau mencoba. Karena makanan ini sudah gratis, jadi tinggal ambil saja yang mau ya. Kemudian nasi goreng, kemudian sosis dan sayur. Ini adalah makanan yang kita ambil. Biasa kita sarapan nasi goreng, salad, kemudian jus, ada donat ya. Mau nambah lagi nasi ya silahkan yang mau menghabiskan.
Tapi jangan lupa dihabiskan untuk makanannya, jangan sampai tersisa ya. Ini kita keliling restorannya yang ada di lantai 2. Jadi tinggal turun lift ke lantai 2. Untuk yang berada di Seruni 1 dan Seruni 2 nanti sarapannya ada di hotelnya langsung ya. Jadi bukan ke restoran yang tadi kita tempat makan. Sekarang kita mau jalan-jalan melihat fasilitasnya di siang hari. Dan lokasinya yang luas banget, ini agak berkabut ya, berasap karena apa? Karena sedang di fogging. Jadi kalau menurut aku sih ngelihat pihak hotelnya pun bagus ya, merawat pohon-pohon, taman-taman itu di fogging. Jadi walaupun banyak pohon dan taman itu nggak ada nyamuknya. Nah, ini adalah Menara Eiffel yang semalam kita lihat banyak lampu-lampunya. Ini sebelah kirinya adalah Seruni 2. Dan seperti biasa ini menyajikan taman dan pemandangan yang dibuat sedemikian indahnya dan luas banget. Dan oke, kita masih penasaran nih di rumah Hobbit atau cafe Hobbitnya. Ini yang siang hari ya, kita jelajahi dulu. Jadi ini tangganya menurun dan seperti biasa suasananya seperti masuk ke dalam gua. Itu ada King Kongnya kanan kiri, ada harimaunya. Ini yang semalam bikin kaget ya, karena ada harimaunya atau macan itu duduk di bawah, itu serasa kayak ada penampakan. Kemudian di atasnya itu ada banyak hiasan-hiasan burung-burung kecilnya ya, bisa kalian lebih lihat dengan teliti karena lucu banget sih emang yang bikin hiasannya. Kemudian ada airnya dan di sebelah kiri ini itu kafenya, tapi ini tutup, jadi kita mau jalan-jalan aja ya. Betulan sepi, nggak ada orang, jadi kita mau keliling. Nah, lurus lagi dari kafenya itu ada jalan masuk berlorong, ini nanti menuju ke rumah Hobbitnya deh. Nah, ini King Kongnya juga bikin kaget ya karena ada di pojokan. Nah, di depan ini adalah rumah Hobbit. Jadi untuk yang menginap di rumah Hobbit begini view dan pemandangannya. Seperti berada di taman, di hutan, dan tetap juga disajikan dengan pemandangan yang indah dan luas. Nah, taman ini menyediakan juga mainan-mainan untuk anak-anak. Tapi ini kalau tidak salah berbayar sekitar 10.000 atau 20.000 sekali permainannya. Nah, kita mau jalan-jalan sebentar. Dan untuk permainannya, karena saat kita datang itu tidak dinyalakan, jadi kita tidak bisa naik ke permainan itu. Ini rumah Hobbitnya lucu banget ya, pintu depannya itu bulat. Kemudian ada terasnya juga dan dinding-dindingnya seperti batu-batuan. Kemudian di depan sana itu ada waterboomnya. Jadi yang mau berenang di sini pilihan waterboomnya banyak banget. Di Seruni 2 ada, di Seruni 1. Jadi ini kita turun dulu ya sedikit jalan kaki tadi dari hotel kita yang ada di Seruni 3. Jangan lupa dibawa tas dan perlengkapan ganti baju dan handuknya. Nah, di sini ada tempat untuk santai-santainya dan juga waterboomnya. Dan tidak ada air hangatnya ya. Jadi kita kemarin itu berenang di sini airnya dingin. Apalagi suasananya yang mendung-mendung itu menambah dingin airnya. Ya, kolam renangnya bisa kalian pilih ya, kedalamannya sesuai yang dibutuhkan. Ini bikin ngiler banget sih pengen berenang di sini ya, karena kolam renangnya yang gak begitu ramai dan juga disediakan banyak pilihannya. Dan kalau kita jalan lagi ke sebelah sini itu ada waterboomnya. Nah, tapi waterboomnya ini juga airnya kebetulan pas kita datang kemarin itu tidak dinyalakan. Tapi untuk hari keduanya kita berenang lagi, untuk yang kedua kalinya baru airnya dinyalakan.
Selain itu, di sini sediakan juga fasilitas lainnya seperti yang mau bermain memanah. Di sini bisa lihat ya. Kita itu kebetulan menginapnya di sini lanjut ke hari Minggu, kemudian hari Seninnya. Jadi karena tidak hari libur, jadi mungkin ini tidak dibuka ya untuk memanahnya, dan ini berbayar. Kemudian ini ada taman bermain untuk anaknya, yang mau main perosotan juga bisa. Dan di sebelah depan juga ada taman bermain untuk dorong-dorongan di atas tanah berpasir gitu ya. Jadi seru mau ajak anak bermain di sini tuh lengkap. Dan kebetulan juga pas kemarin kita menginap 3 hari 2 malam itu kita nggak jalan kemana-mana, hanya di hotel aja dan keliling hotel. Pagi berenang, kemudian bersantai, kemudian berenang lagi sorenya, dan kita bersantai ya. Masih berada di taman di depan rumah hobbitnya, banyak hewan-hewannya ya seperti di hutan. Dan kemarin kita menyempatkan untuk main ke rooftop yang ada di hotelnya. Jadi tinggal naik lift, kemudian di lantai paling atasnya ternyata ada spot foto juga seperti ini ya. Jadi ada lokasinya, rooftopnya ini bisa dijadikan tempat bermain ataupun tempat-tempat acara, seperti kalau ada Sabtu disediakan acara tarian. Biasanya acaranya tuh malam-malam ya. Dan ini lokasi rooftopnya juga luas. Kalau mau foto pemandangan juga bisa di sini. Dan kalau dilihat ini lantai di rooftopnya agak basah karena memang ini outdoor, dan dari tadi tuh cuacanya mendung dan hujan. Selain itu kita mampir ke rumah kelinci ya, ke taman kelincinya. Jadi di sini ada satu spot juga bisa bawa anak kecil bermain di sini. Untuk pegang-pegang dan masuk ke rumah kelincinya itu gratis, nggak bayar. Kecuali kalian yang mau kasih makan kelincinya itu wortel, bisa beli ya, di situ disediakan harganya kurang lebih Rp5.000. Jadi nanti wortelnya bisa diberikan kepada kelinci-kelinci yang ada di sini. Dan lihat ya, ini lucu dan menggemaskan banget. Kelinci-kelincinya tuh banyak banget di sini, dan kalau bawa anak kecil ke sini tuh pasti seneng banget. Lihat, ini kelincinya yang warna putih, kemudian yang warna coklat. Ya, jadi begitu teman-teman, kita udah berkeliling, menginap dan berlibur di Hotel Seruni. Bayangkan tampak seperti 3 atau 4 hotel ini dijadikan satu, dengan halaman dan area yang begitu luas, fasilitas yang lengkap. Jadi puas banget kalau berlibur di Hotel Seruni. Silakan kalian coba, dan selamat berlibur, sampai jumpa.